air itu terus mengalir, tidak bisa berhenti. Itu kata yang punya. Apakah itu benar? Kita masih belum mencobanya. Dan biasanya kerusakan seperti ini disebabkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan teknisi kampung Sutar Bay dan Sutar Peter. Kali ini kita dapat panggilan ke daerah Penarukan, Desa Kendit. Ini lagi dapat servis mesin cuci satu tabung, mereknya ini Aqua. Kata yang punya, jika mesin cuci ini dimatikan atau dihidupkan, air itu terus mengalir, tidak bisa berhenti. Itu kata yang punya. Apakah itu benar? Kita masih belum mencobanya. Dan biasanya kerusakan seperti ini disebabkan oleh ada beberapa faktor. Yang pertama, biasanya kalau seandainya itu emak-emak itu nyuci, debit airnya yang masuk ke mesin cuci ini kecil, biasanya dia akan membuka bagian saringannya. Nah, jadi saringannya itu dibuka, tidak dibersihkan, tapi dibuka. Itu kesalahan pertama emak-emak yang selalu ingin pekerjaannya itu cepat beres. Nah, itu penyebabnya. Kenapa? Seandainya saringan itu yang kotor itu kita buka, terus tanpa saringan, dia tuh melalui proses pencucian, kotoran yang dari keran atau yang dari tandon itu masuk ke dalam mesin cuci itu tanpa saringan. Itu biasanya dari awal itu biasanya aman-aman saja. Tapi kalau sudah beberapa hari pasti akan trouble seperti itu, yaitu walaupun mesin cuci ini dimatikan atau belum dihidupkan, itu air itu kalau tidak dimatikan dengan keran, dia pasti akan masuk ke dalam tanpa kita menghidupkan mesin cuci. Oke, apakah ini wajib diganti atau hanya dibersihkan saja atau diservis saja bagian water outletnya? Biasanya bagian water outlet itu yang menyebabkan air itu terus masuk walaupun mesin cuci ini dalam kondisi mati atau off. Oke, sekarang kita cek sama-sama apakah benar itu kerusakan di bagian water outletnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel untuk kami Sutar Bay dan Sutar Peter, agar kami bisa berbagi rezeki, berbagi pengalaman dengan sesama yang membutuhkan. Semoga dukung channel untuk kami, diberikan rezeki yang melimpah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita cek dulu apakah benar yang dikatakan usernya itu bahwa mesin cuci ini walaupun pas proses mencuci air itu tetap masuk ke dalam. Walaupun proses mencuci, biasanya kalau satu tabung otomatis seperti ini, dia itu kalau sudah berputar atau proses pencucian, otomatis air itu akan berhenti. Baru itu akan melalui proses pencucian. Tapi yang sekarang ini, yang kita kerjakan sekarang ini, air itu tetap dia masuk ke dalam mesin cuci tanpa tanpa kita hidupkan atau proses pencuci, dia tetap akan masuk ke dalam mesin cuci itu, dikarenakan water outletnya sudah kotor. Jadinya dia tidak otomatis berhenti sendiri. Oke, sekarang kita praktekkan. Ini rahasia dan wajib diketahui oleh emak-emak aja. Oke, yuk. Ini sudah hidup. Water outlet sudah bekerja. Kita matikan. Biasanya seandainya kita matikan, air ini akan berhenti. Air ini akan berhenti masuk jika kita matikan. Atau pas proses pencucian, itu air ini akan berhenti
masuk ke dalam pencucian. Kalau sudah proses pencuci, dia airnya ini akan berhenti mengalir. Coba kita matikan. Ini kita matikan ya. Nah, ini sudah mati, proses sudah mati. Tapi di sini yang jadi masalah, air itu tetap masuk ke dalam. Nah, akhirnya pas kita proses pencucian sudah mulai, air ini tidak akan pernah berhenti. Dikarenakan apa? Di sini ini ada water inletnya. Water inlet itu yang membuat air itu tidak berhenti mengalir ke dalam. Oke, ini tetap masuk, nah, walaupun tidak kita hidupkan mesin cucinya. Oke, bagaimana caranya? Ikuti tutorial berikut ini. Jangan di skip biar tidak gagal paham. Dan ini bisa dikerjakan oleh emak-emak atau orang awam pun juga bisa mengerjakan seperti ini. Kerusakan seperti ini. Oke, ini dalam kondisi mati. Air tetap ngalir. Seandainya kerannya itu kita tutup atau dapnya kita matikan, baru air ini akan berhenti. Oke, sekarang kita eksekusi. Apakah wajib diganti atau dibersihkan? Kerusakan seperti ini adalah kerusakan yang sangat ringan dan sangat gampang. Bisa dikerjakan sama orang awam atau emak-emak pun bisa mengerjakan seperti ini. Asalkan ikuti dari awal sampai akhir, jangan pernah di skip biar tidak gagal paham. Oke, sekarang kita matikan saja. Kalau pas kerannya dimatikan, baru air ini berhenti juga. Seperti ini. Oke. Sekarang kita eksekusi apa yang harus kita lakukan. Pertama, kita buka di sini. Jangan lupa kontak powernya dicabut. Dan di sini ini yang harus kita lakukan. Buka bagian baut ini. Ini ada 2 baut. Kanan sama kiri. Oke, kita buka. Oke, sekarang kita buka. Ada 2 mur di sini. Kita buka. Kerannya juga kita buka. Si keluar. Oke, seandainya debit air yang masuk ke dalam mesin cuci ini kecil, rahasianya ada di sini. Ini rahasianya. Ini saringan tidak boleh kotor. Aduh, ini sangat kotor sekali. Tuh, sampai kayak gini. Gimana cara membersihkan? Kita ambilkan sikat atau sikat gigi atau semacamnya. Yang penting sikat. Kita bersihkan bagian dalamnya ini biar debit air yang masuk ke dalam mesin cuci ini dia itu lancar. Nah, ini akibat tidak pernah dibersihkan saringannya ini. Akibatnya dia masuk ke dalam water inlet. Jadi water inlet itu kotor dan di sana itu ada lubang sangat kecil. Jika itu tersumbat, tidak akan bekerja dengan sempurna water inletnya ini. Dikarenakan karetnya itu atau lubang kecil itu tersumbat. Oke, harus kita bersihkan, harus kita bongkar. Oke. Sekarang sudah kita buka. Yang dimaksud water inlet, ini dia. Ini adalah water inletnya. Kita buka. Kita buka water inletnya. Dan di bawah itu juga ada.
Kita buka ininya, kanan kiri. Kanan kiri kita buka. Lalu cara membukanya ini kan jadi satu. Ini ini seperti ini. Ini ceketnya karena ada isiannya di dalam. Nah, ini dia. Ini harus dibuka ya. Ini ada di dalam tadi. Harus dibuka. Nah, baru kita bisa membuka motor inletnya. Oke. Sekarang kita buka. Nah, ini dia water inletnya yang ini. Oke. Sekarang water inletnya kita bersihkan saja, tidak wajib diganti. Dikarenakan ini tidak rusak. Tadi pas kita hidupkan, water inlet ini mendengung. Jadi seandainya water inlet ini mendengung, berarti water inletnya ini masih hidup atau tidak rusak. Ya, hati-hati ya sama ini, sama-sama teknisi nakal nanti. Oke, soketnya kita buka. Nah, ini soketnya boleh bolak-balik, boleh, tidak masalah. Bolak-balik boleh, nggak masalah. Oke, yang jadi masalah ini ada di dalam sini. Yang jadi masalah ini ada di dalam sini dan harus kita buka semuanya. Oke, hati-hati kalau membuka water inletnya ini, urutannya kita harus ingat. Urutannya kita harus ingat. Kalau itu orang awam atau emak-emak yang mau melakukan seperti ini, membersihkan water inletnya ini harus hati-hati. Dan di sini ini ada 4 baut, kita harus buka menggunakan obeng biasa. Kalau tidak ada ini bor listrik seperti ini, pakai obeng biasa juga bisa. Oke, sekarang kita buka. Kita ingat, yang wajib kita ingat adalah soketnya ini. Ini soketnya lurus dengan air yang masuk ke sini, kayak gini. Oke, berarti soketnya ini menghadap ke dalam. Jangan sampai salah nanti naruh soketnya. Jangan sampai salah nanti dibolak-balik coba kayak gini. Bisa di kayak gini bisa. Nah, kayak gini ini bisa, tapi jangan sampai terbolak-balik soketnya ya. Ini soketnya menghadap ke dalam, bukan ke atas, bukan ke luar atau ke bawah. Ini soketnya ke sini, menghadap ke dalam. Oke, yang wajib kita ingat lagi adalah pas kita buka seperti ini kita buka juga. Nah, ini seperti ini. Ingat, rahasianya itu kalau ininya kotor, bersihkan dengan sikat gigi ya. Rahasianya itu ada di sini. Di karetnya ini. Di sini. Ini kalau kita pas buka, nah ini ingat, jangan sampai salah untuk naruh karetnya ini. Oke, diingat-ingat saja. Ini juga, ya. Ini yang bagian luar, ini ada karet. Ini yang bagian luar. Terus bagian dalam, ini tidak ada karetnya. Jangan sampai lupa. Oke.
Kalau mau dibersihkan semua, bersihkan, tidak masalah. Yang penting caranya itu benar dan bisa kembali ke semula. Nah, di sini rahasianya ini, hanya ini rahasianya. Di sini ini ada lubang, jelas ya. Di sini ada lubang, ada beberapa lubang di sini, dan yang menyebabkan air itu tetap masuk ke dalam adalah lubang kecil ini. Di sini ini tersumbat oleh kotoran. Jadi kita harus membersihkannya dengan peniti yang kecil atau jarum pentul. Itu bisa dibersihkan. Tidak usah diganti. Oke, sekarang kita buka saja. Nah, ini di sini. Nah, ini dia rahasianya. Di sini ini banyak tersumbat. Tuh, tersumbat oleh kotoran. Oke, kita pakai jarum pentul atau jarum biasa yang kecil aja. Kita bersihkan dulu yuk. Oke, sekarang kita eksekusi ini. Di sini kita bersihkan pakai sikat dulu. Oke, kita bersihkan pakai sikat. Lalu rahasianya ada di sini. Nah, ini di sini ada lubang kecil. Ini ada lubang kecil. Ini tidak boleh tertutup sama kotoran. Ini ada lubang kecil. Ini tertutup dengan kotoran. Tidak boleh. Harus kita bersihkan. Tidak boleh tertutup sama kotoran. Oke. Bersihkan semua. Tidak boleh ada yang tertutup dengan kotoran. Nah, ini juga harus bersih, tidak boleh tertutup sama kotoran. Di sini ada 2 lubang, satu di tengah, lubangnya yang di tengah ini, di sini. Nah, ini tembus, sudah tembus, dan yang satu di sebelahnya. Nah, ini juga sudah tembus. Oke, kalau sudah seperti ini sudah aman. Ini bukan lubang ini. Ini juga bukan lubang. Oke, hanya 2 lubangnya di situ. Ini ada lubang 2 di sini. Oke. Kalau sudah dikira sudah tidak ada kotoran yang menyumbat, baru kita bisa pasang semuanya. Oke. Kita bersihkan dulu ininya dari kotoran. Pakai sikat yang tidak dipakai. Lalu baru kita masukkan lagi. Ingat, jangan sampai keliru kita masukkan. Nah, ini seperti ini. Nanti di tengah ini kita tekan. Oke, biar pas ke bagian lubang untuk karetnya. Nah, ini sudah pas. Kita tekan bagian tengahnya biar pas ke sela-sela karetnya ini. Nah, ini sudah selesai. Lalu bagian kedua adalah kita bersihkan juga bagian ini. Kita bersihkan juga. Tadi pas kita bersihkan dia kondisinya
seperti ini. Nah, ya. Kayak gini. Lalu di sini tidak ada yang perlu kita bersihkan, tinggal kita taruh aja seperti ini. Dan ini dia yang harus kita ingat. Ini juga kita bersihkan sebisanya saja. Ini diingat-ingat tadi menghadap ke dalam. Nah, kayak gini. Oke, kita pasang lagi baut-bautnya. Oke, kita kencangkan dengan obeng. Oke, sekarang langsung kita coba. Oke, kita singkirkan dulu ya, tidak kita butuhkan. Oke, sekarang kita masukkan ke kerannya. Kita buktikan apakah benar kerusakan itu dikarenakan ada kotoran yang menyumbat di bagian water inletnya itu. Nah, seandainya ini dihidupkan, air itu akan mengalir terus seperti tadi jika ini tidak bisa diperbaiki. Oke. Setelah diperbaikin, apakah airnya ini akan mengalir ke sini? Kita buktikan apakah benar kerusakan ini dikarenakan kotoran yang menyumbat di lubang kecil itu di water inletnya itu. Oke, sekarang kita hidupkan kerannya karena ini tidak otomatis ya. Nah, ini biasanya ini sudah keluar dari sini, airnya sudah keluar melalui water inlet ini, sekarang sudah tidak keluar lagi. Oke, sekarang kita buktikan. Mungkin ini dikira bohongan. Kita buka, apakah ada airnya di sini? Nah, ini airnya. Ini airnya keluar, ya. Tidak ada tipu-tipu ya di sini ya. Ini airnya keluar. Oke, berarti air dari keran itu atau dari tap itu dia masuk ke sini. Lalu kita kencangkan. Apakah dia itu melalui water inletnya? Nah, ternyata tidak melalui water inletnya lagi. Oke. Berarti kerusakan tadi disebabkan oleh kotoran yang menyumbat di bagian water inletnya ini, karena menghalangi lubang kecil yang ada di water inletnya, sehingga water inlet ini tidak bekerja dengan sempurna. Oke, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi orang banyak, dan jangan lupa like, share, dan subscribe, komen. Kita bantu sebisa mungkin untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa.
Oke, sekarang kita matikan, kita rangkai. Oke, sekarang kita pasang lagi. Nah ini, ingat yang tadi ya, kita pasang bagian-bagiannya. Oke, sekarang kita pasang bagian-bagiannya. Oke, jangan lupa soketnya kita pasang. Oke. Sentuhan terakhir, kita bersihkan bagian saringannya ini. Jangan sampai saringannya ini dibuka, karena biasanya emak-emak itu kalau pas nyuci airnya kecil, yang jadi sasaran adalah saringan ini dibuka, bukan dibersihkan malah dibuka. Nah, akibatnya seperti ini, atau jarang sekali dibersihkan. Nah, bisa mengakibatkan seperti itu. Jadi water inletnya itu yang akan bermasalah dikarenakan ada kotoran yang masuk ke dalam water inletnya itu. Nah, ini sudah bersih. Oke, setidaknya saringan ini dibersihkan seminggu sekali, karena ini sangat mudah dilakukan agar air yang masuk ke dalam mesin cuci itu debitnya besar. Nah, lalu kita masukkan lagi, sangat gampang sekali. Oke, sekarang kita pasangkan lagi covernya, atau kita coba dulu. Kita sambungkan, kita buat ngisi air atau kita hidupkan. Kalau pas tadi dihidupkan, air itu kalau airnya itu dihidupkan, air itu masuk ke dalam tanpa kita menghidupkan si mesin cucinya. Oke, sekarang kita buktikan apakah sudah berhasil. Kita hidupkan lagi si airnya. Kita dulu, ini belum dipakai, belum dipasang. Sudah, kita hidupkan airnya. Apakah airnya itu masuk atau tidak? Oke, air ini sudah hidup. Kalau yang tadi pas dihidupkan airnya, air itu akan masuk ke dalam mesin cuci tanpa kita hidupkan bagian mesin cucinya ini. Modulnya ini dalam kondisi mati. Air itu kalau pas kita hidupkan,
itu akan ngalir ke dalam. Sekarang sudah tidak lagi, sudah aman. Oke, kita colokkan ke listrik PLN. Nah, kita colokkan ke listrik PLN, lalu kita tekan power start. Apakah masuk airnya? Nah, itu airnya sudah bisa masuk ke dalam. Kita tunggu sebentar lagi. Pas proses pencucian, apakah airnya ini bisa berhenti atau tidak? Kita tunggu. Kalau seandainya pas pencucian ini sudah proses pencuci dan sudah muter, tapi airnya ini masih masuk ke dalam, berarti kerusakan di bagian water inletnya. Itu pun tidak harus kita ganti, hanya dibersihkan saja. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Apakah pas proses pencucian air ini bisa berhenti atau tidak? Ini di standar water levelnya high. Kita rubah di min aja. Nah, biar cepat prosesnya. Oke, ini sudah di mid atau sedang. Kita tunggu sebentar lagi, apakah airnya ini akan berhenti pas waktu mencucinya atau masih mengalir seperti yang pertama tadi. Oke, kalau yang pertama itu walaupun mesin cuci ini belum dihidupkan, pas keran airnya itu dihidupkan, air itu akan masuk tanpa menghidupkan si mesin cucinya. Nah, sekarang kita coba proses pencucian. Apakah pas muter di bagian pencucinya, airnya ini masuk terus apa berhenti? Jika normal, air itu akan berhenti pas proses pencucian. Itu normal. Kalau tidak normal, seperti tadi itu. Jadi air itu akan terus mengalir ke dalam mesin cuci. Oke, mudah-mudahan unit ini kembali normal dan awet lagi. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari tim servis kami. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Kok belum beraksi nih? Nah, ini dia itu airnya sudah berhenti dan proses pencucian sudah berlangsung. Nah, berarti mesin cuci ini sudah kembali normal dan mudah-mudahan awet. Oke, ini proses pencucian, airnya sudah tidak lagi mengalir ke dalam mesin cuci. Oke, mudah-mudahan unit ini kembali normal dan awet lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.